yang kini menyisakan lumpur tebal di Aceh Tamiang. Lansia ini harus berjuang keluar dari rumahnya dengan badan penuh lumpur demi bisa mendapatkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup. Tanpa mengeluh, dengan tubuhnya yang sudah lemah karena usia, ia harus menembus lumpur untuk menggapai lokasi relawan berada. Banyak rakyat berharap pergantian kepemimpinan adalah pintu keluar dari penderitaan. Namun hari ini harapan itu justru berubah menjadi kegelisahan. Indonesia seolah keluar dari mulut buaya, tetapi masuk ke mulut singa lepas dari satu rezim, namun terancam oleh sistem yang sama bahkan lebih ganas. Pergantian presiden, pergantian nasib, 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, rakyat dijanjikan kesejahteraan melalui pembangunan besar-besaran. Jalan tol dibangun, bandara diperindah, proyek raksasa digulirkan. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah perut rakyat ikut kenyang? Faktanya, biaya hidup terus melonjak. Harga kebutuhan pokok tak sejalan dengan upah. Lapangan kerja kian sempit, sementara pajak dan beban hidup makin menghimpit. Banyak rakyat bertahan hidup, bukan hidup layak. Kini, kepemimpinan beralih kepada Prabowo Subianto. Harapan baru kembali digantungkan. Namun bayang-bayang masa lalu dan kesinambungan kekuasaan membuat rakyat bertanya, apakah ini perubahan atau hanya kelanjutan dengan wajah berbeda? Kemiskinan massal yang mengintai, yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar siapa presidennya, melainkan arah kebijakan negara. Ketika kekayaan alam dikuasai segelintir elit, utang negara menumpuk, pendidikan dan kesehatan makin mahal, petani, nelayan, dan buruh terus terpinggirkan. Maka yang lahir bukan kesejahteraan, melainkan kemiskinan massal yang terstruktur. Rakyat tidak malas, tetapi sistem tidak adil. Rakyat bukan bodoh, tetapi sering dibungkam. Ketika negara lebih ramah pada investor dibanding rakyatnya sendiri, maka kesenjangan akan menjadi bom waktu. Negara untuk siapa? Indonesia sejatinya negara kaya. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber dayanya melimpah. Namun mengapa rakyatnya masih banyak yang hidup dalam kekurangan? Jawabannya pahit. Karena kekayaan negeri ini tidak sepenuhnya kembali kepada rakyat. Ketika kekuasaan bersekutu dengan oligarki, maka rakyat hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Demokrasi berubah menjadi formalitas, sementara keadilan sosial tinggal slogan, renungan untuk kita semua. Artikel ini bukan ajakan kebencian, tetapi peringatan kesadaran. Jika rakyat terus diam, terus terpecah, dan terus berharap tanpa mengawal, maka siapapun presidennya hasilnya akan sama. Sejarah telah berulang kali mengajarkan, kezaliman tidak selalu datang dengan wajah bengis. Terkadang ia hadir dengan janji manis. Indonesia tidak kekurangan pemimpin, yang kurang adalah keberpihakan yang nyata kepada rakyat kecil. Penutup, hari ini Indonesia berada di persimpangan, apakah benar-benar keluar dari mulut buaya